Gimana kabarnya teman-teman semua? Pasti sehat kan? Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Nila Munana Maksamina. Saya di sini perwakilan dari kelompok 2 yang akan menyampaikan materi tentang pengertian isim mu'rab dan isim mabni beserta macam-macamnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian isim mu'rab. Apa sih isim mu'rab itu? Isim mu'rab adalah suatu kalimat yang akan mengalami perubahan pada akhir kalimatnya karena ada amil yang memasukinya. Contohnya, lafaz al-masjidu. Lafaz al-masjidu itu belum kemasukan amil. Contohnya kita masukkan amil i'rab jar berupa huruf B. Membacanya gimana? Bil masjidi. Kenapa bukan bil masjidu atau bil masjidah? Karena kegunaan dari i'rab jar itu merubah dari akhir kalimat al-masjidah itu menjadi al-masjidi karena i'rab jar itu berperan sebagai amil dalam kalimat tersebut. Selanjutnya yaitu adalah macam-macam isim mu'rab. Isim mu'rab itu ditandai dengan 2 perubahan. Yang pertama, perubahan dari segi harokatnya. Yang kedua, perubahan dari segi hurufnya. Sekarang kita yang pada perubahan segi harokatnya dulu. Apa saja yang termasuk dalam perubahan segi harokatnya? Yaitu ada berapa? Pertama, isim mufrad, isim jamak taksir, jamak muannats salim, fi'il mudhari' shahih akhir, isim ghairu munsharif, dan fi'il mudhari' mu'tal akhir. Sekarang saya akan menjelaskan secara singkat saja tentang pengertiannya dan contohnya secara singkat. Yang pertama, isim mufrad. Apa itu isim mufrad? Isim yang memiliki makna satu atau tunggal. Dalam isim mufrad ini ditandai dengan alamat dhammah pada i'rab rafa, alamat fathah pada i'rab nasab, alamat kasrah pada i'rab jar. Contohnya, al-kitabu jadi. Al-kitabu jadi itu contohnya. Yang kedua, isim jamak taksir. Jamak taksir itu memiliki makna banyak. Contohnya, dalam sebuah kalimat, al-kitabu jadidatun. Dan dalam jamak taksir ini sama dengan isim mufrad, dia beralamat pada dhammah, pada i'rab rafa, fathah pada i'rab nasab, dan kasrah pada i'rab jar. Yang ketiga adalah jamak muannats salim. Jamak muannats salim apa artinya? Jamak muannats salim adalah sebuah kalimat atau isim yang memiliki makna banyak yang dikhususkan pada perempuan. Dan dalam jamak muannats salim ini mendapatkan tambahan yaitu berupa huruf alif dan ta. Contohnya dalam sebuah kalimat, innal mu'minina wal mu'minati ihwatun. Itu contohnya dari jamak muannats salim. Yang keempat adalah fi'il mudhari' shahih akhir. Fi'il mudhari' shahih akhir ini apa pengertiannya? Pengertiannya adalah fi'il mudhari' yang pada akhirnya tidak terdiri dari huruf ilat. Dia berarti dalam akhirnya dia tidak berupa huruf ilat, tidak ada huruf ilatnya. Huruf ilat itu apa saja? Alif, ya, wawu. Jadi dalam akhirnya dia tidak ada huruf ilatnya. Contohnya, tadkhulu. Itu contohnya. Lan tadkhula, la tadkhul. Itu contohnya dari fi'il mudhari' shahih akhir. Selanjutnya adalah isim ghairu munsharif.
munsharif, isim yang tidak menerima tanwin. Contohnya jaa Ahmadu. Contohnya jaa Ahmadu. Ra'aitu Ahmada. Hadal kitabu li Ahmada. Itu contohnya dari isim ghairu munsharif. Yang terakhir adalah fi'il mudhari' mu'tal akhir. Apa pengertiannya? Pengertiannya adalah fi'il mudhari' yang huruf akhirannya terdapat huruf ilat. Ini kebalikan dari fi'il mudhari' shahih akhir. Kalau fi'il mudhari' shahih akhir tadi, dia dalam akhirnya tidak terdiri dari huruf ilat. Kalau fi'il mudhari' mu'tal akhir, dia terdiri dari huruf ilat. Contohnya yaitu yahsya, layahsya, layahsya. Selanjutnya itu yang itu tadi ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 yang kategori perubahan dari segi harokatnya. Sekarang adalah dari segi hurufnya. Segi hurufnya apa saja? Yaitu pertama isim tasniyah, yang kedua jamak mudzakkar salim, yang ketiga af'alul khamsah, yang keempat asmaul khamsah. Udah ada 4 itu. 1, 2, 3, 4. Ada 4 perubahan pada segi hurufnya. Selanjutnya saya akan menerangkan dari pertama isim tasniyah. Isim tasniyah adalah isim yang menunjukkan makna 2. Dalam isim ini ditandai oleh alamat alif pada i'rab rafa, alamat ya pada i'rab nasab dan jar. Contohnya al-kitabani jadidani. Itu contoh yang kedua lagi, innal kitabaini jadidani. Terus yang kedua adalah jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim adalah suatu isim atau kalimat yang menunjukkan makna banyak yang dikhususkan pada laki-laki. Contohnya al-mu'minuna wal mu'minatu ikhwatun. Contohnya lagi, innal mu'minina wal mu'minati ikhwatun. Dia mengalami perubahan pada segi hurufnya, yaitu adalah wawu. Karena dalam jamak mudzakkar salim ini dia itu ditandai dengan alamat wawu pada i'rab rafa, alamat ya pada i'rab nasab, dan alamat jar. Terus yang ketiga adalah asmaul khamsah atau bisa disebut dengan isim 5. Asmaul khamsah ini apa saja? Yaitu abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan zu. Contohnya dari asmaul khamsah. Contohnya abuka maridun. Contoh lagi, inna abaka maridun. Hadal kitabu li abika. Dia mengalami perubahan pada segi hurufnya. Dan dalam isim 5 ini atau asmaul khamsah ini, dia ditandai dengan alamat wawu pada i'rab rafa dan alamat alif pada i'rab nasab dan jar. Yang terakhir adalah fi'il 5 atau bisa disebut dengan af'alul khamsah. Af'alul khamsah ini apa pengertiannya? Pengertiannya adalah bentuk wazan atau fi'il mudhari' yang diakhiri oleh alif tasniyah, wawu jamak atau ya muannas dan juga nun. Contohnya tadkhuluna, lan tadkhulu, la tadkhulu. Itu contohnya. Dan dalam fi'il 5 ini ditandai dengan alamat dalam i'rab rafa itu ditandai dengan nun, dan ketika nasab dan jazm dia ditandai dengan membuangnya nun atau hadfu nun. Itulah macam-macam isim mu'rab dan perubahannya.
Sekarang saya akan menerangkan tentang pengertian apa itu isim mabni. Isim mabni adalah suatu kalimat yang dia tidak akan mengalami perubahan dalam akhir kalimatnya, dia tidak akan mengalami perubahan meskipun ada amil yang memasukinya. Meskipun itu amil nawasib, amil jawazim, dia tidak akan merubah dari kalimat akhir dari kalimat tersebut. Contohnya, lafaz yaf'alna. Lafaz yaf'alna itu belum kemasukan amil. Jika kita kemasukan amil, contohnya amil nawasib, yaitu berupa huruf lam. Jadi bacanya layaf'alu, tidak bisa dibaca layaf'alna. Karena apa? Karena dalam isim mabni ini tidak bisa mengalami perubahan pada akhir kalimatnya. Dia emang sifatnya isim mabni itu tidak merubah meskipun ada amil nawasib atau amil jawazim, tidak bisa merubah dari akhir kalimat tersebut. Selanjutnya adalah macam-macam isim mabni. Macam-macam isim mabni itu apa saja? Yang pertama, isim dhamir. Isim dhamir itu apa? Isim dhamir itu adalah sebuah kata ganti untuk mewakili mutakalim, mukhatab, dan ghaib. Isim dhamir itu ada 14. Apa saja itu? 14 itu biasanya kita melafadzkannya. Contohnya wa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Itu macam-macam isim dhamir, ada 14. Contohnya dalam sebuah kalimat, la ilaha illa anta. Contohnya lagi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kedua adalah isim isyarah. Isim isyarah adalah sebagai kalimat tunjuk kepada kalimat tunjuk, menjadi kalimat tunjuk. Contohnya, inna hadzal madrasata wasi'atun. Contohnya lagi, atu'allamu fi hadhil madrasati. Itu adalah contoh dari isim isyarah. Isim isyarah itu apa saja? Hada, seperti hada, hadihi, hunaka, tilka, dzalika. Itu adalah sebagai kata tunjuk pada sebuah kalimat. Kepada sebuah kalimat dia menjadi kata tunjuknya. Yang ketiga adalah isim syarat. Isim syarat adalah sebuah isim yang gunanya untuk menggabungkan dua kalimat. Yang kalimat pertama itu menjadi kalimat syarat dan yang kedua itu menjadi kalimat jawaban. Contohnya, man jadda wajada. Man itu termasuk dalam isim syarat. Karena isim syarat itu apa saja? Isim syarat adalah man, ma, mata, ayyana, kaifama, haitsuma, anna, ainama, dan aina. Itu yang termasuk dalam isim syarat. Yang ketiga adalah isim mausul. Isim mausul adalah isim yang digunakan untuk menggabungkan dua kalimat. Contohnya dari isim mausul adalah qoma man jalasa. Qoma man jalasa, sami Allahu liman hamidah. Itu contohnya. Dalam isim mausul ini, apa saja isim mausul itu? Allati, alladzi, ma, man, itu termasuk dalam isim mausul. Selanjutnya adalah isim istifham. Isim istifham itu apa? Isim yang digunakan untuk bertanya atau kata tanya. Dalam bahasa Arab itu contohnya man itu termasuk isim istifham sebagai kata tanya.
man, mata, aina, ayya, kam, kaifa itu termasuk dalam isim istifham. Contohnya dalam sebuah kalimat, min aina ji'ta itu kan tanda tanya, min aina ji'ta itu sebagai kata tanya. Selanjutnya adalah sebagai dzaraf. Dzaraf itu sebagai jer. Jer dalam dzaraf ini ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Contohnya, jalastu haitsu kunta jalisan. Haitsu itu termasuk dalam isim dzaraf atau isim dzaraf itu atau jer. Apa saja yang termasuk dalam isim dzaraf itu? Al-ana, haitsu, summa, anta, aina, idza, id, amsi itu termasuk dalam sebagai isim dzaraf. Yang selanjutnya adalah isim fi'il. Isim fi'il itu isim mabni yang menunjukkan makna fi'il, akan tetapi tidak mempunyai tanda seperti fi'il. Contohnya, hayya 'alas shalah. Hayya itu termasuk dalam isim fi'il, karena isim fi'il itu apa saja? Hayhata, hayya, amina, qad itu termasuk dalam isim fi'il. Contohnya yang qad, akaltu khubza faqad itu contoh dari isim fi'il. Yang terakhir adalah adat murakkab. Adat murakkab itu pengertiannya adalah angka belasan dari 11 sampai 19 kecuali 12. Dalam bahasa Arab hukumnya mabni fathah. Dan dalam adat murakkab ini dia i'rabnya itu tetap pada berharokat fathah. Contohnya dalam sebuah kalimat, ja'a salasa asyara taliban. Salasa asyara, dia tidak bisa salasu asyara, tidak bisa. Dia tetap mabni fathah, hukumnya tetap karena dia mabninya mabni fathah. Jadinya ja'a salasa asyara taliban. Itu ada 8 macam-macam dari isim mabni. Itulah materi yang dapat saya sampaikan dari pengertian dari isim mabni, pengertian dari isim mu'rab dan macam-macamnya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belum tahu, kita sama-sama belajar supaya kita bisa mempelajari ilmu nahwu dengan baik, yaitu dimulai dari materi yang awal-awal dahulu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata saya tadi dalam penyampaian materi kurang berkenan di hati teman-teman semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena sejatinya manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.